kita akan membuat server untuk kepentingan AKM ya, atau apa ini, asesmen kompetensi mutu pendidikan nasional. Ini board yang kita miliki yang paling bagus itu GAH81M DS2 di revisi yang ketiga. Untuk salah satu yang terbagus prosesor yang kita bisa gunakan adalah Core i7, tapi ini Core i7 untuk generasi yang keempat atau kelima ya, keempat ya, maksimalnya. Nanti kita cek di datasheetnya. Ya, ini buatan Gigabyte ya. Untuk GAH81M ini chipset lama buatan Gigabyte. Ya, dia sudah support Windows 10. Tapi untuk support yang ada di sini ini driver-driver yang lama di Windows 10. Yang terbaru sudah lebih bagus ya. Nah, ini untuk CPU yang tersupport itu yang paling gampang dicari dan mungkin malah justru yang paling bagus ya, itu adalah Core i7 4790. Kita memesan 4 barang di tahap awal ini. Semuanya di Tokopedia, dipesan dalam 3 tahap yang berbeda ya. 3 barang itu ternyata dikirim melalui si cepat. Kita pesan hari Sabtu pagi dan Sabtu sore, tiba hari Senin bersamaan Senin pagi ya, itu masih sekitar jam 9. Ini ada yang pertama saya buka, ini adalah jarum pin untuk multitester. Kita butuhkan ini karena yang lama sudah rusak sehingga sering bocor dan nyetrum. Nah, ini kita pesan yang baru ya. Ini untuk jarum pin berfungsi dengan baik. Yang berikutnya kita buka memori Hynix 16 GB dari 2 keping masing-masing 8 GB. Ini tadi pagi datang bersamaan. Masih segelan dari tokonya. Ini masih asli segel dari pengirimnya seperti ini. Yang dusnya paling besar ini adaptor untuk monitor LG 19 volt, seharusnya 19 volt 0,84, tapi yang ada di stok mereka itu 19 volt 1,8, tidak apa-apa malah, semoga lebih awet daripada yang aslinya. Jumlahnya 4 buah. Nah, kita pasang dulu memorinya di desktop yang kita inginkan karena CPU-nya belum datang, prosesornya belum datang. 2 keping kita ganti dari 4 GB 2 keping kita jadikan 16 GB 2 keping. Semoga lebih cepat.
Oh ya, pada saat pemasangan ini selesai, prosesor datang. Untuk prosesor ini memang beda kargo. Sebenarnya sudah sampai Magelang lebih dahulu, tapi tidak tahu kenapa pengantarannya ditunda sampai hari Senin. Sebenarnya deg-degan juga ini dengan nominal yang sebegitu besar hanya untuk satu keping prosesor. Ini harapannya tentu saja lancar dan tidak ada kendala, karena kalau harus proses retur dan lain sebagainya repot. Nanti kalau toko online-nya tanggapannya tidak baik juga, kita tomboknya juga akan sangat menyita dana gitu ya. Ya, risiko orang upgrade, karena untuk tadi seperti saya bilang di depan, motherboardnya hanya bisa untuk prosesor 4790 paling tinggi itu ya. Takutnya nanti busnya tidak mengejar. Selanjutnya kita pasang yang kita tunggu-tunggu, prosesornya. Kita lepas dulu kelistrikannya, lalu nanti kita lepas kipas pendingin prosesornya, dan prosesor akan kita ganti dari prosesor G3250 ya, prosesor lama. Mungkin untuk frekuensinya tidak terlalu jauh berbeda. Frekuensinya 3 GHz dibanding 3,6, tapi benchmark yang ada cukup signifikan untuk menjalankan beberapa aplikasi. Ya, kita lepas prosesornya. G3250 kita ganti dengan Core i7 4790. Ya, semoga bisa bermanfaat karena ini nominalnya cukup besar. Semoga bisa bermanfaat untuk dari sisi kecepatan maupun dari sisi handling. Yang berbeda agak cukup signifikan itu nanti di maksimal bus dan onboard VGA-nya. Ya, onboard VGA-nya sudah cukup bagus untuk yang Core i. Kita pasang kembali kunci-kuncinya, lalu kita kembalikan pengkabelannya, baru kita pindah. Oh ya, ini saya sempat pindah dari tempat aslinya ke depan pintu karena cukup gelap. Nah, ini di tempat yang baru untuk memasang prosesor agak sulit, untuk memasang kuncinya kipas agak sulit karena di tempat aslinya kurang sinar sehingga tidak terlihat dengan jelas. Ini saya bawa ke depan pintu dan pemasangan menjadi lebih normal, lebih mudah dilakukan. Ya, kabel aksesoris kita kembalikan, VGA, mouse, keyboard, kabel jaringan, dan kabel listrik kita pasang, siap untuk diuji. Untuk start awal setelah pemasangan ini masih agak lama karena mungkin untuk Windows-nya masih mengenali
perangkat-perangkat yang baru saja terpasang, sehingga mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi untuk berikut-berikutnya jalannya sudah jauh lebih cepat daripada saat kita menggunakan prosesor dan memori 4 GB saja. Sangat terasa saat menjalankan aplikasi di prosesor dan memori yang lama, menjalankan aplikasi seperti Photoshop itu logonya terganggu dengan bingkai hitam. Lalu setelah file semuanya terpanggil dan kita akan membuka satu pekerjaan, ini sangat terasa sekali perbedaannya. Untuk pekerjaan dengan resolusi 300 dan lebar sekitar 18 cm itu untuk aplikasi untuk prosesor dan memori yang lama cukup membutuhkan waktu, sedangkan untuk yang sekarang jauh lebih cepat. Kita cek di propertiesnya Windows apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Ya, sudah tercatat di sini Intel Core i7 4790 dengan 3,6 GHz. Lalu untuk RAM-nya sudah tercatat 16 GB. Ya, ke depan kita akan mencoba untuk mengupgrade semuanya ke 64 bit di laboratorium komputer ini supaya nanti pembelajaran bisa lebih sesuai dengan ilmu yang kekinian. Demikian usaha kita untuk upgrade server komputer. Selamat bergabung di SDK Santa Maria Magelang, sekolah berbasis digital pertama di Kota Magelang. Sampai jumpa.